Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan, bersyukur hari ini kita boleh mempunyai kesempatan untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita mempersiapkan diri kita dengan kita menaikkan pujian Tuhan, Kau Gembala kami. Gembala kami, tuntun kami domba-Mu, berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Saudara yang terkasih Tuhan, di dalam Tuhan, kita sangat bersyukur karena kita memiliki gembala yang begitu setia, yaitu Yesus, yang Dia selalu menuntun hidup kita. Bukan hanya menuntun hidup kita, bahkan Dia rela memberikan nyawanya untuk melindungi dan menjaga kita. Biarlah kita boleh bersyukur untuk hal itu, dan hari ini, hari Sabat yang Tuhan tetapkan untuk kita boleh beribadah, kita mau mensyukurinya. Tuhan, Kau Gembala kami, kita menaikkan pujian ini sekali lagi. Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu, berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu, berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. 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 Beruntung sekali karena kita memiliki gembala yang begitu setia memimpin hidup kita. Mari bersama-sama kita boleh mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Lebih dekat lagi, kita boleh mendekat kepadanya di dalam tahtanya yang maha kudus. Bersama-sama kita bangkit berdiri, kita akan menaikkan pujian. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allah, hanya dekat Allahku, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu, ku ingin selalu
bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari bersama-sama dengan kesungguhan hati kita katakan di hadapan Tuhan, hanya dekat Allah rasa tenang hatiku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku, hanya dekat Allahku, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. ku ingin selalu bersekutu denganmu ya Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. mari kita tunduk di hadapan Tuhan. Ketika kepala kami tunduk di hadapan-Mu ya Tuhan, hati kami tunduk di depan-Mu. Kami menyadari diri kami manusia yang tidak layak untuk mendekat ke tahta-Mu. Engkau adalah Allah yang Maha Kudus. Engkau adalah Allah yang suci, yang tidak bisa bersekutu dengan dosa-dosa. Kami menyadari kami manusia yang penuh dengan dosa. Karena itu ya Tuhan, sebelum kami lebih dekat di hadapan-Mu, sebelum kami datang lebih dekat lagi ke tahta-Mu yang Maha Kudus itu, kami membawa setiap dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kami dari setiap dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Entah itu yang sudah kami perbuat melalui tangan, kaki, mata, telinga kami, ataukah hanya ada di dalam pikiran dan hati kami. Semuanya itu menajiskan di hadapan-Mu.
Ampuni kami ya Tuhan dari semuanya itu. Layakkan kami pada pagi hari ini untuk kami boleh datang mendekat ke tahta-Mu. Dan biarlah ibadah kami boleh Engkau pimpin dari awal hingga akhir nanti. Dan kami akan memulai ibadah kami dengan satu keyakinan dan pertolongan dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, biarlah hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk kasih-Nya, untuk kebaikan-Nya, karena Dia yang ada selalu menyertai kita. Bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Mari jemaat sekalian sandung berdiri bersama-sama. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, memuji Tuhan dengan suara kita. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih. Sekali lagi bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Apapun kondisi kita hari ini, kita boleh tetap yakin dan kita boleh tetap percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang baik. Ketika jalan yang kita lewati kita tidak mengerti, ketika jalan yang kita lewati terlihat sangat gelap, sangat sempit, tapi yakinlah bahwa Tuhan kita adalah gembala yang baik. Dia akan selalu menuntun hidup kita ketika kita melewati jalan sulit itu pun. Kita akan mempersiapkan hati kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kita akan mempersiapkannya dengan menyanyikan pujian Jalan-Mu Tak Terselami. Selami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu.
keindahan di kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh hati kami Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, Tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Saat di dalam doa, Tuhan kami bersyukur untuk waktu ini kami boleh bersua kembali dalam persekutuan denganmu dalam suasana dan hari yang Engkau tetapkan ini, dan biarlah ini menjadi berkat bagi kami, kemuliaan bagi Tuhan. Berkati seluruh acara kami, semuanya boleh meninggikan, menyebarkan kebenaran Tuhan, dan nama-Mu terus ditinggikan. Sertai kami sekalian dalam kelemahan kami yang berbicara, yang mendengarkan, dan semuanya memperoleh berkat demi Yesus Kristus yang berdoa. Amin. Saudara yang pelayanan boleh duduk. Saudara, sebentar lagi kita masuk kepada satu momen yang disebut sebagai Hari Reformasi. Ya. Hari Reformasi itu diperingati, ditetapkan tanggalnya ketika Martin Luther memakukan 95 pernyataan ya di gereja Wittenberg ya. Jadi ada begitu banyak hal-hal yang membuat Martin Luther itu merasa mengapa kekristenan berjalan seperti ini, dan dia mencoba untuk mengembalikan seluruh jalan kehidupan gereja kembali kepada kebenaran-kebenaran Alkitab. Maka kemudian muncullah slogan-slogan sola scriptura, artinya mau kebenaran apapun coba cek kembali kepada Alkitab, back to the Bible ya, sola scriptura. Lalu kemudian sola Christos ya, bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus dan tidak ada lain. Lalu kemudian salah satu yang penting itu sola fide, keselamatan hanya melalui iman. Nah, Martin Luther itu menyandarkan semangatnya itu kepada satu ayat penting di dalam Roma pasal yang pertama ayat 17. Saya akan bacakan 16 dan 17 untuk kita semua. Sudah boleh lihat di screen ya. Ayat 16 begini. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil,
Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Lalu kemudian ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, saudara perlu hati-hati untuk kata iman itu bisa diartikan iman dan bisa diartikan kesetiaan, ya. Jadi kalau kita baca itu mestinya sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada kesetiaan, ya. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ini kembali kepada kata iman, ya. Sebetulnya ini dikutip dari satu ayat perjanjian lama di dalam kitab Habakuk pasal yang kedua, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang benar, ya, itu akan hidup oleh percayanya, oleh imannya. Nah, kenapa ini dimunculkan di dalam gerakan reformasi? Bahkan kemudian Martin Luther itu menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman. Pada bagian ini, ya, dituliskan begini, orang benar akan hidup hanya oleh iman, ya. Jadi ditambahi hanya itu untuk meyakinkan bahwa memang kalau ditelisik kepada seluruh kebenaran Alkitab, maka tidak ada selain iman yang bisa menghidupkan, menyelamatkan, begitu, ya. Nah, iman itu apa? Iman itu satu bentuk menyandarkan diri kepada satu sistem keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan. Artinya bukan oleh usaha dan kekuatan manusia. Ingat, kita diselamatkan oleh iman, bukan hasil usaha. Itu dikontraskan sekali, ya. Efesus 2:8-9 itu, ya. Jadi yang ini iman, yang ini perbuatan. Maka kontroversi pertarungan antara iman dan perbuatan ini berlangsung sepanjang zaman. Bahkan dalam kehidupan Kristen, keselamatan oleh perbuatan itu, maksudnya itu kita amalnya baik, sembahyangnya baik, persembahannya baik, nah itu orang makin dekat ke surga. Itu pandangan seperti itu cukup populer di gereja. Nah, Martin Luther melihat itu bukan kebenaran Alkitab. Itu kebenaran umum. Yang dimaksud kebenaran umum adalah kebenaran yang diyakini oleh seluruh khalayak yang ada di dunia, bahwa kehidupan kita yang baik membawa kita kepada keselamatan. Itu di mana-mana, itu doktrin seperti itu sangat amat umum. Bahkan kalau orang kemudian ditanyai, kamu nggak takut nanti mati itu masuk surga apa neraka? Pokoknya aku berbuat baik, mosok toh Gusti Allah itu akan memimpin aku ke neraka. Wah, aku sudah baik gini nek dihitung. Nah, itu pandangan kita tuh umumnya dasarnya seperti itu kalau tidak diwarnai oleh kebenaran Alkitab. Tapi begitu melihat kebenaran Alkitab, maka mau ndak mau kita tuh harus berkaca hanya iman. Iman tuh bentuk persetujuan, bukan sebuah usaha. Nah, apa kontribusinya? Ya cuma iman, nggak ada lain. Apa sumbangsi kita di dalam jalan keselamatan? Tidak ada lain. Perbuatan juga tidak bisa memenuhi kualitas Allah, tuntutan Allah. Maka satu-satunya yang bisa kita persembahkan tuh hanya persetujuan. Ditawarin, mau nggak hidup di surga melalui pengorbanan Kristus? Ya, aku mau. Nah, ya aku mau itu pernyataan iman. Saya setuju, saya percaya itu bisa. Maka kemudian berdasarkan pengetahuannya, dan seringkali pengetahuan kadang-kadang tidak komplit, tetapi berdasarkan apa yang setidaknya disaksikan oleh Yesus, maka dia bilang saya mau. Nah, saya mau, inilah iman. Jadi keselamatan kita itu bukan apa yang saya usahakan, tetapi apa yang saya setuju. Jadi hanya persetujuan itu, iman itu yang menyelamatkan. Ini Alkitab yang bilang. Nah, saudara, mengapa ini perlu? Karena sepanjang sejarah
Allah sudah memberikan satu pola dasar yang sebetulnya kalau orang bisa melakukannya bisa masuk surga. Tetapi tidak ada satupun orang yang bisa. Apa itu? Itu disebut sebagai hukum Taurat, yaitu sekian undang-undang. Apa itu undang-undangnya? Undang-undang untuk tidak melakukan setidaknya 10 perintah Allah. Jangan ada padamu Allah lain, jangan ada padamu patung-patung, jangan membuat berhala, ya. Lalu kemudian termasuk kuduskanlah hari Sabat, hormatilah ayahmu dan ibumu, jangan berzina, jangan mencuri, ya, jangan mengingini. Semua itu kalau diperinci 10, walaupun nanti urutan 10-nya yang mana, yang 1, yang 2 itu ada perbedaan antara Katolik, Kristen, lalu Kristen itu ada Lutheran sama Calvinis, agak beda-beda. Tapi ini dipercaya sebagai 10 hukum, ya. Semua orang setuju ini hukumnya ada 10. Mana yang 9, mana yang 1, itu persoalan. Itulah 10. 10 itu mewakili kebenaran moral dan kebenaran spiritual. Kebenaran spiritual itu maksudnya menyembah Tuhan, itu hubungannya sama spiritual. Itu dosa. Kita memberhalakan sesuatu di luar Tuhan, itu tidak boleh, itu dosa. Lalu kemudian membuat patung yang menyerupai, itu juga dosa. Lalu kemudian mengingkari ibadahnya dalam bentuk Sabat, itu juga dosa. Lalu kemudian kebenaran moral yang lain, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini. Jadi cuma melek barangnya orang itu sudah dosa, saudara, ya. Lah ini saudara, ini bentuk kebenarannya cuma 10. Orang-orang Yahudi membuat uraian apa yang dimaksud jangan membunuh, apa yang dimaksud jangan mencuri, apa yang dimaksud menghormati ayah dan ibumu dan itu dalam rincian, kalau tidak salah itu sampai 150 berapa begitu loh. Oh, kenceng banget ini, tidak boleh ini sampai ratusan ayat-ayat yang larangan-larangan seperti ini untuk memperinci 10 hukum ini. Maka kemudian begitu melihat larangan-larangan ini, mate kon, nggak ada satupun yang bisa menjalaninya. Jadi dengan kata lain, tidak ada orang yang bisa sempurna melakukan ratusan puluhan rincian hukum Taurat itu dari awal sampai akhir hidupnya. Itu belum terhitung kalau harus membayar korban untuk kesalahannya. Lah kesalahan kita itu berapa? Ada yang ingat, ada yang lupa. Ada orang yang membunuh orang itu tanpa sadar membunuh. Sudah ngerti? Itu beberapa mobil yang besar itu kan ada di depannya yang disebut sebagai blind spot. Titik yang tidak bisa dilihat dari posisi sopir. Begitu belok ada anak kecil nyebrang begini, ini nggak tahu apa-apa. Ini kok rasanya ada yang ganjel ya apa ya begitu. Dia lewat saja, begitu viral kelihatan bahwa ada anak kecil yang nyebrang dan kemudian terbunuh tanpa sengaja. Menghilangkannya orang lain itu dosa pasti. Tidak sengaja itu bisa. Jadi bisa jadi orang itu membunuh berdosa tanpa dia tahu bahwa dia berdosa. Lah ini belum yang lain-lain, yang kerugian kecil-kecil banyak sekali. Bahkan di dalam sikap otomatis kita, kata-kata kotor keluar itu bisa jadi keluar tanpa kita tuh merancangnya. Tetapi refleks doang begitu loh. CUK, cangkrik, misalnya begitu ya. Wah itu sudah Surabayaan banget. Nah itu merupakan pelanggaran. Nah bisakah kita yang pertama-tama memenuhi standar dari awal sampai akhir hidup, melakukan apa semua yang dituntut oleh Tuhan, hukum Taurat, kitab undang-undang, kitab KUHP, KUHP, kitab undang-undang hukum pidana. Ini kitab undang-undang hukum neraka dan surga. Bisa enggak? Enggak ada satupun. Karena itu Perjanjian Baru menuliskan mustahil kita dengan ketaatan kita itu bisa mencapai surga. Kenapa? Karena enggak ada satupun orang yang bisa taat 100%. Yang kedua, andai kata kita bisa melakukan kebaikan, maka kebaikan itu saya sering kali memakai istilah untuk saudara-saudara yang disebut sebagai kebaikan relatif. Menurut kita udah baik, tapi di sisi Tuhan kamu melakukan kebaikan itu dengan instrumen apa?
kepalamu yang dicemari dosa, hasratmu yang dicemari dosa, tanganmu yang pernah dipakai untuk berdosa, kakimu, otakmu, matamu, bibirmu yang pernah melanggar, yang pernah berdosa, maka Tuhan tidak berkenan kepada kebaikan seperti ini. Bagi kita itu udah bagus ya, bukan main. Bagi Allah itu satu kebenaran, kebaikan yang tidak melewati quality control, nggak layak. Jadi kalau kita mempersembahkan kesetiaan kita, tidak ada orang yang bisa cerita. Kalau kita mengandalkan perbuatan baik kita, nggak ada satupun yang baiknya itu betul-betul baik. Kita tuh bilang kesalehan kita itu seperti sampah, nggak layak untuk dipersembahkan. Yang ilustrasi yang paling sering kita dengar itu yang itu ya, ilustrasi telur busuk yang itu ya. Jadi 10 atau kadang orang sebutnya 6 telur baik didadar, dikocok bareng-bareng dengan tambahan 1 telur busuk, kadung diaduk jadi 1. Kalau itu dipersembahkan buat saudara dimakan, maukah makannya? Maukah memakan sebuah komposisi makanan yang terdiri dari adonan yang terdiri dari 6 telur baik dan 1 telur busuk? Untuk menggambarkan bahwa andai kata itu kita baik banyak, tetapi masih ada 1 pelanggaran, maka kita sama seperti adonan yang adalah campuran dari sekian banyak kebaikan ditambah 1 telur busuk. Gak berani kita. CC itu punya cadangan coklat, banyak butiran-butiran, tak tahu dapat dari mana. Dan kita kalau nganggur ngambil makan, enak. 1 kali coklat itu jatuh. Pada waktu diambil, itu pojokan itu kok kayaknya ada yang gigit ya di plastiknya itu. Lah, gigitan yang seperti nggak mungkin CT kan giginya gede-gede. Itu giginya kecil-kecil berjerabut itu pasti tikus. Lalu kemudian CC ini masih banyak saudara. Ini mungkin 3/4 kilo. Ini gimana ini? Mau dimakan apa dibuang? Buang sana. Wah, gak rela. Enaknya bukan main saudara. Gak rela. Tapi kita gak bisa mengatur, membersihkan mana yang sudah dijilat oleh jilatan tikus. Walaupun cuma srit doang tuh. Mau? Ih, ngeri deh. Rabies mati. Kadung ketelen. Ketelen 1 tuh rasanya panas dingin semalam-malaman. Nanti besok sakit apa begitu ya. Nah itulah kecemaran itu mungkin cuma srit, tapi itu seluruh ya 3/4 kilo butiran-butiran coklat itu semuanya dibuang. Gara-gara apa? Pojokannya doang yang digigit-gigit tikus. Saya nggak yakin juga itu ada yang dimakan tikus lalu kemudian ditelen gitu ya. Paling-paling dia cuma gigit-gigit terus kejilat sedikit gitu ya. Tapi hasilnya itu dibuang semua. Saya mau eman itu ya eman. Tapi kok ya jijik gitu loh. Dan jijik bertarung dengan eman itu. Yang menang akhirnya jijik. Buang saudara-saudara. Gue setengah mati. Nanti asik ada 1 kantong lain yang lebih besar-besar itu mau saya sikat semua daripada diduluin sama tikus. Itu campuran barang-barang baik beserta barang-barang kotor. Kita juga seperti itu. Bahkan kalau bisa mau ngomong baik, kalau diteliti, ini tidak dijilat tikus. Ini makanan baik. Coba teliti di mikroskop dengan perbesar sekian ratus kali, maka saudara barangkali itu melihat di dalamnya itu ada yang bergerak-gerak, ada yang bersarang, ada yang bertelur, ada yang menjadi larva, dan itu kemudian kita makan, lalu masuk ke sini berkembang biak, mungkin tinggal di usus atau tinggal di mana, di hati, di empedu di mana, lalu berkembang biak, tubuh kita menjadi gemuk, tetapi ada parasit-parasit di dalamnya. Mau makan seperti itu? Nggak mau. Itu sebenarnya kok beli makanan, jangan diteliti di mikroskop, makan aja langsung. Karena kalau diteliti mungkin tidak ada 1 makanan pun yang akan bisa layak untuk dikonsumsi. Itulah saudara-saudara kehidupan kebersihan kita. Dalam situasi seperti itu, maka tidak ada keselamatan yang dicapai melalui kesetiaan dari awal sampai mati setia. Maka keselamatan tidak ada yang bisa dicapai
dengan memperhitungkan kebaikan. Maka keselamatan tidak akan bisa dicapai oleh apapun, mau ibadah apapun, semuanya tercemari oleh keinginan-keinginan, hasrat-hasrat yang sudah pernah dijilat oleh tikus. Maksudnya kotor, gitu ya. Nah, zaman itu Martin Luther melihat beberapa penyimpangan. Misalnya begini ya, pada waktu membangun gereja, orang itu perlu dana besar, lalu kemudian dikumpulkanlah dana dengan cara penggalian dana, dan caranya adalah apa yang disebut sebagai saya mau mempersembahkan sejumlah uang, tetapi uang saya ini saya peruntukkan, ya istilahnya itu pahala yang dihasilkan oleh persembahan uang saya buat pembangunan gereja itu saya peruntukkan untuk orang yang sudah meninggal, emak engkong saya, papa saya, saudara saya. Dan pengkhotbahnya itu mempromosikan itu dengan cara, waktu itu kan uang ya logam kan, pada waktu bergemerincingnya duit ke dalam kota, melompatlah jiwa dari api pencucian menuju surga. Jadi bayangkan saudara, seolah-olah dengan gemerincing ini orang bebas. Ya memang waktu itu Katolik itu punya kepercayaan bahwa orang itu tidak bisa langsung ke surga kalau masih punya dosa-dosa yang belum dibereskan. Kalau orang standarnya baik, sakramen tidak ada yang bolong, imannya bagus, hidupnya bagus, maka ini langsung masuk surga. Tetapi orang yang masih punya apa istilahnya itu, hal-hal yang belum dibereskan atau mungkin dosanya masih banyak, belum cukup memenuhi standar masuk surga, itu masuk ke dalam api penyucian dulu, dibakar di sana. Kalau mereka pakai desain itu seperti membakar jerami, dan begitu kesalahannya itu sudah dihukum di dalam pembakaran yang sementara itu, baru masuk ke surga. Nah, bergemerincingnya duit persembahan itu membuat jiwa yang harusnya itu 1 bulan lagi tinggal di api penyucian itu langsung bypass menuju surga. Inilah yang kemudian ditentang oleh Martin Luther, bahwa tidak ada kontribusi uang di dalam keselamatan. Ini mirip, saudara, kalau nonton film vampir Cina, bukan vampir barat ya, vampir China itu kan, itu ada orang-orang yang sudah mati, ceritanya begitu, di malaikat akhirat itu bisa disogok, saudara. Oh, sogokannya bagus, itu masuk surga. Kalau enggak, itu masuk entah dunia yang mana begitu ya. Ya, saya kadang-kadang ya kita tuh perilakunya juga nyogok Tuhan ya. Kalau kita mempersembahkan sesuatu, memberikan sesuatu, melayani, berjuang kebaikan demi masuk surga, maka sebenarnya itu sedang acara menyogok Tuhan. Nah, Tuhan bukan koruptor, bukan penjahat korup, bukan pejabat korup juga. Jadi Tuhan tidak mempan sogok. Dari mana? Tidak ada satupun yang bisa membeli keselamatan karena usaha-usaha kita. Karena dikasih hukum Taurat, nggak bisa orang yang bisa setia. Bagaimana? Satu-satunya kontribusi kita itu hanya oleh iman. Orang benar itu sebenarnya dihidupkan oleh imannya saja. Hanya berserah saja, ya aku setuju. Itu langsung mendapatkan ganjaran surga. Hanya iman saja. Keselamatan yang demikian, cara masuk surga yang demikian ini tidak ada di dalam sistem kepercayaan manapun kecuali di dalam Protestan. Bahkan Kristen Katolik pun demikian. Loh gimana? Ya karena itu sekarang bersihkanlah kepala kita dari satu motivasi bahwa kalau aku melakukan sesuatu kebaikan itu sedang membeli surga. Bersihkan, itu anggapan yang keliru, ajaran yang keliru, kebenaran dalam otak kita yang konslet. Ya, jadi bagaimana? Loh, ada banyak teman-teman kita bergaulah sama mereka. Jangan, wah ini orang-orang itu calon penghuni surga semua kelihatan wajahnya. Lalu yang ini, wah calon penghuni neraka semua kelihatan wajahnya. Kadang kita nggak boleh gitu. Ini kelompokku, kelompok surga. Lalu memisahkan diri dari kelompok neraka. Nggak bisa gitu. Kita harus bergaul dengan sebanyak-banyaknya orang untuk satu saat bercakap-cakap tentang iman yang hanya iman ini yang memberikan kontribusi kepada keselamatan. Harus ngomong, karena apa? Karena begitu kita menganggap keselamatan oleh usaha, amal, pelayanan kita
kita sedang sesat. Kita sedang punya kepercayaan yang berbeda dari apa yang Alkitab katakan. Dan itu iman yang lain, cara selamat yang lain, Injil yang lain. Bergaul sama mereka untuk mempercakapkan ini kepada mereka. Apalagi kalau sekarang sesama Kristen saja banyak yang beranggapan gitu. Saya masuk kepada satu gereja tertentu dan itu selalu ini ya, kalau kita nanti bisa setia menjaga iman kita sampai mati, ya, menjaga iman itu betul, tetapi menjaga perbuatan itu tidak bisa. Kita akan berhasil menjaga iman itu bukan karena kita yang hebat, tapi karena Roh Kuduslah yang memimpin kita, sehingga apa yang sudah dipegang oleh Allah itu tidak akan dilepaskan kembali masuk neraka. Itu iman kita. Tetapi di dalam perbuatan kita tuh gagal terus. Jadi kesetiaan kita di dalam iman yes, tetapi kesetiaan di dalam perbuatan enggak pernah ada. No. Karena itu setiap orang yang merasa mampu membayar keselamatan melalui perbuatan-perbuatannya, bertobatlah. Karena itu siapapun orang yang merasa harus bisa setia di dalam perbuatannya, bertobatlah. Karena kesetiaan kita itu hanya kesetiaan di dalam iman, tetapi kesetiaan di dalam perbuatan kita itu cacat banget, dosa banget, gagal banget. Untungnya hanya iman ini yang bisa menyelamatkan kita dan bukan perbuatan-perbuatan kita. Karena iman yang dikaruniakan itu iman yang dijamin bahwa sekali selamat Tuhan menjaga, memegang sampai kepada kesudahannya, sampai kepada surga. Bersyukur sekali kita punya Tuhan yang begitu baiknya. Dia yang mengorbankan dirinya, Dia yang menawarkan dengan iman, Dia yang mengutus Roh Kudus untuk berbicara ke dalam hatimu sehingga engkau mengerti apa yang harus diimani. Dia pula yang menjaga hatimu sehingga beriman sampai kepada kekekalan dengan tidak pernah jatuh. Jadi orang Kristen tidak akan pernah bisa murtad karena Roh Kudus selalu menjaga. Tetapi orang Kristen masih bisa berdosa, masih bisa salah di dalam perbuatannya. Dan keselamatan ini didasarkan kepada iman yang itu, bukan perbuatan yang cacat itu. Bersyukurlah Tuhan begitu hebat. Dia yang bekerja, Dia yang mengatur semuanya. Kita hanya perlu setuju saja kepada rencana yang hebat ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih waktu ini. Jadikan kami sebagai pendengar akan satu kebenaran yang sekalipun diulang-ulang, ini harus diulang kembali untuk menunjukkan betapa hebat dan dahsyat rencana keselamatan yang Allah kerjakan. Kami bersyukur untuk seluruh keselamatan yang Engkau pimpin, bahwa hanya imanlah yang bisa menyelamatkan, karena perbuatan-perbuatan kami buruk semata-mata. Terima kasih Tuhan, bersyukur atas rancangan keselamatan-Mu yang tidak ada duanya dengan rancangan-rancangan keselamatan yang lain. Amin. Mari bersama-sama kita akan menaikkan pokok doa syafaat. Saudara Jocelyn berulang tahun hari ini tanggal 29 September 2024. IMKK hingga saat ini berkat support alumni. Pemilu kepala daerah akan diadakan di bulan November 2024. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu ingin menaikkan setiap pokok syafaat kami Bapa. Yang pertama kami ingin berdoa untuk saudari kami Jocelyn yang saat ini boleh bertambah 1 tahun lagi usianya. Kiranya Engkau yang boleh pimpin dan sertai Jocelyn di perjalanan barunya ini ke depan Bapa. Semuanya boleh Engkau sertai, apapun yang sedang dikerjakannya Engkau yang boleh pimpin agar semuanya boleh berjalan dengan lancar. Juga untuk kesehatannya, kekuatan yang daripadamu saja Bapa, kiranya Jocelyn boleh menjalani setiap hari-harinya dalam kondisi yang baik dan sehat. Kiranya juga Engkau yang boleh berkati keluarganya, Engkau yang boleh
lindungi dimanapun mereka berada saat ini Bapa, dan kiranya Engkau yang boleh tetap jaga iman percaya mereka hanya ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan saudara kami Jocelyn hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami juga mau berdoa Bapa untuk setiap alumni-alumni maupun orang-orang yang telah mensupport IMKK ini. Kiranya Engkau yang boleh berkati mereka, apapun yang mereka kerjakan, usaha, pekerjaan, semuanya boleh berjalan dengan lancar. Dan kiranya Engkau yang boleh beri mereka kekuatan dan pengharapan yang hanya daripada-Mu saja Bapa. Kiranya juga Engkau sertai setiap pergumulan mereka, Engkau yang boleh menuntun mereka untuk boleh menyelesaikan setiap pergumulan itu, dan kiranya pengharapan mereka hanya ada dalam-Mu saja Bapa. Kami serahkan untuk setiap orang-orang yang telah mensupport IMKK ini hanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga mau berdoa Bapa untuk pelaksanaan pemilu yang akan diadakan di bulan November. Kiranya Engkau yang boleh pimpin dan sertai sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar, dengan aman, tanpa ada perpecahan Bapa. Kiranya siapapun juga pemimpin yang terpilih sungguh benar-benar boleh menjalankan tugas dan kewajibannya untuk boleh memajukan Indonesia ini menjadi lebih baik lagi. Inilah setiap pokok-pokok syafaat kami Bapa, kami serahkan hanya ke dalam tangan dan penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari bersama-sama bangkit berdiri, kita mau mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dan terhormati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapa, terima kasih. Kiranya kasih setia dari Allah Bapa kita, kasih dan pengorbanan serta keselamatan yang dikerjakan Kristus, kasih dari Roh Kudus yang terus-menerus bersuara, menyatakan kebenaran itu, menerjemahkannya ke dalam bahasa yang bisa dimengerti bagi kita masing-masing. Kasih dari Allah Tritunggal ini menyertai setiap langkah hidup kita, sekarang sampai selama-lamanya, sehingga keselamatan itu termeteraikan, tidak bisa tercabut kembali, karena Allah menjaminnya sampai kepada kekekalan. Allah yang mengatur sedemikian rupa sehingga kasih dan keselamatan yang dirancangkan oleh Allah Tritunggal menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya, sampai zaman abadi. Amin. Silakan duduk, ibadah selesai, saat teduh. Selamat pagi saudara. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan, mungkin perangkat komputer mungkin direcek ulang ya. Ada program-program yang sudah di-cut, rekam cut aja. Ya. Ada perangkat-perangkat